Kalau menurut saya untuk kasus Fajran ini suami saya dikriminalisasikan. Berita yang disebarkan itu sedikit dilebih-lebihkan. Berkat berita yang tersebar, anak saya serta orang tua saya mengalami rasa khawatir yang berlebihan. Dan anak-anak saya pun tidak berani keluar rumah setelah kejadian itu. Saya mengetahui tukar tambah mobil tersebut karena Pak Fajran menghubungi suami saya. Pak Fajran dan istrinya mengatakan ke suami saya kalau mereka ingin mengganti mobil CR-V ke mobil yang lebih tinggi. Waktu itu kebetulan suami saya ada Fortuner di rumah. Jadi setelah telepon-teleponan, WA-an, akhirnya sepakat untuk tukar mobil. Jadi mobil itu ditukar malam. Suami saya kembali membawa CR-V, si Fajran pun kembali membawa Fortuner. Pertanyaan berkas khusus doaku panjatkan. Iya, dijadikan DP untuk Fortuner yang diterima Fajran. Ada transaksinya karena malam itu mobilnya langsung ditukar. Bukan mengejar pujian manusia. Jadi untuk transaksi itu perjanjiannya si Fajran itu mobil Fortuner itu DP-nya 120. DP 120, 20 diambil dari CR-V. Sisanya itu ditransfer Fajran. Tapi waktu itu Fajran belum punya uang. Janjinya itu setelah ada pencairan, nanti uang yang 100 ditransfer. Iya, karena waktu itu mobil CR-V di saat itu ya, di saat kejadian itu mobil CR-V itu dihargai 150. Pelunasannya waktu itu 30 juta. Kalau menurut saya ini tidak ada pidananya, karena Fajran sudah menerima hak dia dari suami saya dalam bentuk Fortuner. Setelah pemeliharaan Tahu, karena saya ada pegang buktinya. Suami saya bayar pakai MyBCA dan ada bukti pembayarannya di saya. Yang dibayar suami saya sudah 2 kali. Iya. Iya, sudah Pak Tri yang bayar. Dan kebenaran layak diperjuangkan. Kalau pengakuan suami saya, uangnya nggak sampai segitu gitu loh. Kalau untuk saya pribadi, saya sebenarnya agak keberatan dengan nominalnya gitu loh. Kalau memang benar nominalnya segitu, saya minta dipertanggungjawabkan, minta dirincikan gitu loh. Apa saja dan berapa saja gitu, dirincikan apakah benar-benar ada tertotal di 5,8 miliar. Percaya fajar akan kembali. Air mata Tidak, Fortuner masih dipegang sama Pak Fajran awalnya. Kalau memang ikuti prosedur ketika CR-V ditarik, harusnya Fortuner juga ditarik. Karena dia bagian dari transaksi. Mereka satu kesatuan. hari ini adalah warisan keberanian Untuk kasus Fajran ini suami saya dikriminalisasikan. Berita yang disebarkan itu sedikit dilebih-lebihkan. Berkat berita yang tersebar, anak saya serta orang tua saya mengalami rasa khawatir yang berlebihan. Dan anak-anak saya pun tidak berani keluar rumah setelah kejadian itu. Sekolahnya udah saya pindahin. Setelah kejadian itu anak saya tidak pernah sekolah selama 1 minggu sebelum saya pindahin. Penuhi rintangan akan kulalui tanpa kehilangan. Pada tanggal 26 atau 27 Maret, setelah beberapa hari suami saya pergi, Pak Fajran dan istrinya datang ke rumah saya bersama Bapak Yogi.
Di sana itu ada orang lain selain saya, itu adik saya, Dandi, dan temen kakak angkat suami saya, Bang Armin. Di sana Pak Fajran dan istrinya bilang ke saya kalau mobil CRV yang ada di Pak Bendra pengacara itu punya dia. Dia bilang ke saya mobil itu dulu dijadikan DP untuk Fortuner yang kami pakai. Dia nunjuk mobilnya ke depan waktu itu karena dia pakai mobil Fortuner ke rumah saya waktu itu. Tapi dia datang ke sana itu karena dia udah ditelepon orang listing, suami saya telat bayar. Dia menanyakan suami saya kemana. Cuma pada waktu itu pun saya tidak tahu suami saya kemana. Iya, iya. Tapi setelah suami saya ketemu, Pak Fajran ini berubah gitu loh. Pengakuannya bukan DP mobil lagi, titipan. Iya, dia berubah. Istrinya pun berubah, mengaku kalau mobil itu hanya dititip ke suami saya. Nggak ada, dia tidak mengakui dia pernah terima yang 20, dia tidak mengakui adanya pertukaran mobil. Iya, yang take over tadi dia bilang dia tidak pernah take over. Awalnya dia mengakui ya? Iya, awalnya dia mengakui di tanggal 26 atau 27 dia ke rumah saya. Bukan hanya saya yang mendengarkan pengakuan itu, gitu loh. Ada 2 orang lain selain saya. Perempuan Di malam suami saya tertangkap, itu Fajran itu bisa komunikasi ke suami saya. Saya tidak tahu pakai HP siapa. Dia bisa komunikasi ke suami saya dan itu saya taunya dari Facebook. Bapak Yopi itu ada posting di Facebook di kayak forum jual beli atau forum apa gitu, forum yang memposting foto suami saya dengan caption alhamdulillah sudah ditangkap. Ada foto suami saya video call sama Fajran di malam suami saya ditangkap dan saya ada screenshot foto itu. Iya, gitu loh. Jadi dugaan saya si Fajran punya akses untuk bicara ke suami saya melalui Jadi punya akses bicara setelah suami saya tertangkap. seharusnya nggak bisa ya? Iya, seharusnya nggak bisa karena saya pun belum tahu pada malam itu kalau suami saya tertangkap. seberkas keadilan. Mereka boleh meragukan. Saya sih tidak tahu dipaksa atau tidak, yang jelas dilakukannya di Polda. Jadi suami saya disuruh tanda tangan kwitansi untuk bukti pembayaran Fajran. Iya. Jadi sebenarnya awalnya saya dan suami saya itu juga tidak punya bukti sama-sama karena kita sudah seperti keluarga. Jadi ketika transaksi itu kita tidak ada hitam di atas putih. Iya. Iya, kita hanya memegang omongan aja gitu loh. Jadi ketika Fajran membuat laporan, suami saya itu diminta untuk tanda tangan kwitansi bahwa Fajran sudah memberikan DP 1 juta. Iya. Jadi waktu transaksi itu kita hanya tukar mobil. Suami saya sama Fajran tukar mobil CRV dan Fortuner. Untuk CRV itu dijadikan DP Fortuner karena CRV itu untuk malam itu masih ada nilai 20 juta. Untuk pelunasan di leasingnya 130. Nah 100 juta itu harusnya itu dimasukkan di malam itu juga. Tapi karena waktu itu Fajran bilang belum ada pencairan, jadi di pending lah gitu loh. Tapi mobil tetap diberikan ke Fajran dan leasing tetap diproses. Belum, itu belum minjem. Dia minjem itu setelah jeda beberapa hari baru minjem. Katanya kalau nggak ada uang di rekening nggak bisa pencairan. Pinjaman dari Iya, dipinjemin dari kita. Dikembalikan si Fajran itu di bulan Februari. Ada saya rekening buktinya ada. Air mata bukan tanda kalah. Saya tidak masalah kalau memang suami saya bersalah, dihukum tidak masalah. Tapi saya itu maunya yang tegak lurus, tuh. Yang salah salah, yang tidak salah tidak salah. Jangan yang salah
dilebih-lebihkan dan tidak salah pun dipaksa buat menjadi salah. Ya, saya sih berharap kalau memang di sini suami saya dianggap bersalah, artinya Fajran pun ikut bersalah. Tapi kalau memang suami saya tidak bersalah, ya ikutin prosedur gitu. Perlakukan dia seperti seharusnya. Bungkam, akan ku biarkan nurani yang berbicara. Kalau dari bundel yang saya lihat dari kejaksaan, itu semua saksi itu dari Fajran. Jadi dari sudut suami saya itu tidak ada saksi sama sekali. Tidak ada dikasih kesempatan untuk memanggil saksi. Harapan aku berdiri bukan hanya untuk diriku. Kalau untuk hak-hak saya sih tidak tahu, tapi beberapa kali adik saya mau ketemu nggak bisa. Karena saya juga kan posisinya kadang-kadang mau ketemu juga harus izin dulu gitu loh Pak.